sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Masa dengan NIM 2025 20121. Kami di sini mau menjelaskan tentang materi teori lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan adalah cara untuk menerapkan pengarah dalam menjalankan tugas kenegaraan. Teori mandat, yakni wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mendapat mandat dari rakyat. Pertama, mandat imperatif. Wakil rakyat terikat pada perintah, kehendak, atau instruksi pemilihnya. Kedua, mandat bebas. Wakil rakyat tidak terikat pada instruksi pemilih, melainkan diberi kebebasan untuk bertindak menurut pertimbangan pribadi, nurani, dan kepentingan umum. Dan terakhir, mandat representatif, yakni wakil rakyat mewakili kehendak seluruh rakyat atau bangsa, bukan hanya pemilih atau kelompok tertentu saja. Lalu ada teori organ, berarti rakyat tidak perlu lagi mencampuri urusan wakil rakyat yang telah dipilih pada lembaga perwakilan. Lalu selanjutnya ada teori sosiologi, yang berarti lembaga perwakilan adalah mewakili kepentingan masyarakat, bukan politik. Lalu teori hukum objektif, adanya hubungan solidaritas rakyat dan parlemen. Wakil rakyat pada lembaga perwakilan dapat melaksanakan tugasnya hanya atas nama rakyat. Tipe hubungan antara wakil rakyat dan rakyat dari teori Gilbert Apkarian. Ada 4 tipe hubungan antara wakil rakyat dan rakyat. Yang pertama, wakil rakyat bertindak sebagai wali, yang artinya wakil rakyat dipercaya penuh oleh rakyat untuk mewakili rakyat. 2. Wakil rakyat bertindak sebagai utusan, yang artinya wakil rakyat ini bertindak sebagai penyampai. Yang ketiga, wakil rakyat bertindak sebagai politisi, yang artinya wakil rakyat tergantung situasi dan kepentingan yang dihadapi. Kadang mengikuti kehendak rakyat, kadang menggunakan pertimbangan pribadi. Yang keempat, wakil rakyat ini bertindak sebagai partisan, yang artinya wakil rakyat bertindak berdasarkan kepentingan dan garis kebijakan partai politik yang mengusungnya. Oke, selanjutnya teori Prof. Dr. A. Hogerworth. Ada 5 model hubungan antara wakil rakyat dan rakyat, yaitu 1 model utusan, yang kedua model wali, yang ketiga politisi, untuk yang keempat model kesatuan, dan yang terakhir model penggolongan. Untuk model utusan, wali, sama politisi sama seperti teori Gilbert Apkarian. Dan untuk model keempat, model kesatuan, yaitu wakil rakyat dianggap mewakili seluruh rakyat, bukan golongan atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir model penggolongan, yaitu wakil rakyat berfungsi sebagai perwakilan kepentingan kelompok tertentu. Sifat perwakilan politik, rakyat tidak menjalankan kekuasaan secara langsung, tetapi menyerahkannya kepada wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Macam-macam lembaga perwakilan. A. Unikameral atau satu kamar, sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau majelis perwakilan. Seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan oleh suatu lembaga perwakilan. Contohnya DPR di Indonesia. Yang B, ada bikameral atau dua kamar, sistem parlemen yang terdiri dari 2 kamar majelis. Contohnya adanya 2 sistem parlemen, yaitu House of Representative and Senate di Amerika Serikat. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya ingin memberikan materi mengenai fungsi lembaga perwakilan. Nah, lembaga perwakilan yang ada di Indonesia itu ada DPR, MPR, DPD. Nah, fungsi lembaga-lembaga tersebut itu ada 3. Yang pertama ada fungsi perundang-undangan, yaitu kewenangan lembaga perwakilan untuk menyetujui, membahas, membentuk, dan menetapkan peraturan perundang-undangan bersama lembaga eksekutif. Lalu ada fungsi pengawasan, yaitu kewenangan lembaga perwakilan untuk mengawasi peraturan perundang-undangan dan sistem kebijakan pemerintahan. Terakhir, sebagai sarana pendidikan politik,
yaitu lembaga perwakilan berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai politik, kenegaraan, dan demokrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya mengenai teori lembaga perwakilan. Jadi, pada teori lembaga perwakilan, pastinya ada lembaga perwakilan khususnya di Indonesia. Salah satu tugas di lembaga perwakilan yaitu menampung aspirasi dari rakyat sekaligus menyuarakan hak rakyat. Lembaga perwakilan juga menjalankan fungsinya seperti fungsi perundang-undangan, pengawasan, dan sebagai sarana pendidikan politik seperti yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Lembaga perwakilan yang ada di Indonesia yaitu lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian ada parpol atau partai politik. Jadi partai politik ini terbentuk dari sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi. Selanjutnya ada sistem pemilu. Jadi pada sistem pemilu ini menggunakan dua cara. Yang pertama sistemnya itu memilih melalui pemilihan organisasi. Jadi pada sistem kali ini rakyat tidak secara langsung menggunakan hak suaranya atau memilih pada pemilu, melainkan diwakilkan oleh suatu organisasi atau badan perwakilan yang sudah ada. Contohnya, pada saat pemilihan anggota MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang kedua, ada memilih melalui sistem mekanis. Jadi sistem mekanis itu menggunakan sistem distrik dan juga sistem proporsional. Untuk sistem distrik sendiri, sistemnya yaitu daerah atau wilayah di suatu negara dibagi menjadi daerah pemilihan atau distrik. Jadi distrik itu bisa disebut dengan daerah pemilihan dan hanya satu wakil saja yang dapat dipilih pada satu distrik. Jadi satu distrik itu hanya boleh memilih satu wakil saja. Untuk selanjutnya ada sistem proporsional. Untuk sistem proporsional itu sistem pemilunya yang dimana jumlah kursi pada partai politik harus sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh. Jadi jumlah kursi yang di partai politik ini sama jumlah suara yang diperoleh harus sama, tidak boleh berbeda, dan juga harus banding. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.